terima kasih. Oke, terima kasih. Halo Cirebon. Luar biasa sekali, saya bersyukur sekali saya bisa ada di kota ini untuk sharing bersama dengan Anda. Saya berterima kasih sekali kepada United Core Vision yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di kota Anda. Nama saya Iren, saya menjalankan bisnis ini berpasangan dengan mantan pacar saya, Denny. Dan yang luar biasa dari bisnis ini adalah berkat bisnis ini kami jadi bisa semakin bekerja sama. Jadi pesan saya kepada Anda, kalau Anda menjalankan bisnis ini dan Anda sudah punya suami atau istri, ajaklah suami atau istri Anda untuk berjalan bersama Anda dan impian Anda pasti akan segera tercapai. Dan pesan saya untuk Anda yang belum mempunyai suami istri, carilah pasangan di bisnis ini karena mereka adalah calon orang-orang kaya. Saudara, di sesi 1 ini materi akan dibawakan oleh suami saya, Denny. Jadi saya akan langsung serahkan kepada Denny. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Oke, selamat malam Cirebon. Buat kami malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia. Karena apa? Karena kami mendapat tugas untuk berbicara di Vision Seminar, acara yang sangat luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya karena apa? Karena kami bisa bertemu dengan Anda semua. Oke, pada sesi ini saya akan menceritakan latar belakang kami. Kami lahir dari keluarga yang perekonomiannya cukup. Kami tidak kelebihan, tapi kami juga tidak kekurangan dari orang tua yang biasa-biasa saja. Keberuntungan kami adalah karena orang tua kami sangat sayang kepada kami. Kami diberikan sekolah yang terbaik, kami diberikan pakaian yang terbaik, kami diberikan makan yang terbaik, kami diberikan semuanya yang terbaik yang bisa orang tua kami berikan. Buat kami itu suatu keberuntungan, suatu anugerah, dan kami sangat bersyukur sekali karena kami mempunyai orang tua yang luar biasa. Saya lahir di Klaten dan Ibu Iren lahir di Madiun. Kami mempunyai latar belakang yang mirip sekali. Saya masih ingat pada waktu masih kecil, waktu SD, saya bangun tidur tengah malam, saya keluar ke kamar, saya masih melihat orang tua saya masih bekerja, papa saya masih bekerja. Saya heran, orang lain pada tidur, ya, tapi orang tua saya masih bekerja. Saya tanyakan kepada bapak saya, "Pak, malam-malam gini kok masih bekerja? Apa nggak ngantuk?" Kemudian papa saya katakan, "Masih ada yang belum selesai, saya harus kerjakan malam ini dan harus selesaikan malam ini." Mungkin itu hal yang biasa buat papa saya, tapi buat saya itu hal yang luar biasa. Orang lain tidur, orang lain istirahat, papa saya masih bekerja. Dan sejak itu saya terinspirasi sekali. Saya jadi makin yakin bahwa orang tua saya sangat mencintai kami. Dan mulai saat itu saya tidak pernah takut untuk bekerja keras. Di SMA saya mendapat prestasi yang luar biasa ternyata dalam pelajaran. Pada kelas 3, saya selalu ranking 1 atau ranking 2. Tapi sayang dari belakang. Anda tahu, karena teman sebangku saya adalah pesaing saya. Jadi kalau saya juara ranking 46, dia ranking 47. Kalau saya ranking 47, dia 46. Ya, jadi itu pesaing saya. Menginjak kuliah, saya berusaha memperbaiki nasib nilai saya. Ya, berjalan terus kuliah dan kalau ini benar-benar luar biasa. Akhirnya waktu wisuda orang tua saya namanya dipanggil. Karena apa? Karena ternyata saya lulusan terbaik ketiga dari satu fakultas. Kali ini bukan dari belakang, karena kalau dari belakang nggak dipanggil, Pak. Ya, kenapa? Ada sebabnya juga. Sebabnya mirip sekali dengan waktu saya SMA. Kalau waktu SMA, teman saya, pesaing saya, ranking 1 dan 2 dari belakang. Kalau ini enggak. Lulusan terbaik kedua di satu jurusan itu adalah teman akrab saya. Ya, jadi saya mengambil kesimpulan waktu itu, wah, benar kata orang tua saya. Orang tua saya pernah katakan, kamu kalau
mau punya teman pilih-pilih, ya. Tapi waktu SMA saya memang benar-benar memilih, ya, milih yang salah gitu. Waktu kuliah saya benar-benar milih dan memang teman akrab saya ini pintar sekali, ya. Dan saya bergaul dengan dia, akhirnya nggak tahu kenapa saya ketularan pintar. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Anda di sini di bisnis yang luar biasa. Karena apa? Anda punya leader-leader yang luar biasa. Ya, Anda bergaul dengan orang-orang yang positif. Anda bergaul dengan orang-orang yang punya semangat tinggi. Mereka sudah sukses. Kalau Anda makin akrab dengan mereka, saya pastikan Anda pasti sukses secepatnya. Pelajarannya sangat berharga. Saya lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah, saya ikut sebuah organisasi. Di organisasi tersebut, saya ketemu seorang yang cantik sekali. Orangnya ramah, orangnya peduli ke orang lain. Tapi dia punya leadership yang luar biasa bagus. Dia ketua organisasinya. Beliau adalah Ibu Iren. Waktu itu saya naksir. Wah, caranya deketin gimana? Tapi nggak tahu kenapa, akhirnya saya jadian sama dia. Asik. Mau tahu rahasianya? Satu kata yang sangat sederhana. Apa? Keyakinan. Karena dari awal saya yakin, saya harus dapat, saya pasti dapat. Saya yakin dari awal. Bapak Ibu, kenapa hari ini Iren dan saya bisa berdiri di sini? Anda lihat leader-leader Anda yang duduk di depan. Mengapa mereka bisa duduk di depan? Karena sejak mereka bergabung, sejak mereka tanda tangan formulir aplikasi, mereka sudah yakin. Mereka sudah yakin bahwa mereka akan bintang 7, mereka akan bintang 8, mereka akan bronze lion, mereka akan terima award mobil mewah, mereka akan terima kapal pesiar, mereka akan terima pesawat, dan mereka akan terima villa mewah. Mereka yakin sejak awal, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin? Anda memang benar-benar luar biasa. Aplaus buat diri Anda sendiri. Lulus kuliah tahun 98, momen yang bagus sekali. Karena apa? Waktu saya lulus itu adalah Krismon baru berjalan setengah tahun. Ya, akhirnya saya melamar ke perusahaan-perusahaan dengan semangat sekali. Saya melamar ke perusahaan-perusahaan. Apa yang dihasilkan selama 9 bulan nggak pernah dapat pekerjaan sama sekali. Tapi waktu itu saya pacaran dengan Iren udah makin serius. Akhirnya suatu saat kami ngobrol, nanti masa depan seperti apa ya. Saya sampaikan kepada Iren, saya orangnya kalem, saya orangnya cinta damai, saya orangnya suka yang tentram. Saya nggak mau kalau bekerja itu yang stres-stres. Waktu itu kami tinggal di Jakarta, masih ngekos, sama-sama ngekos. Saya nggak mau tinggal di Jakarta lagi ya, stres kemana-mana macet, ya nggak mau saya. Terus saya ungkapkan, idealnya supaya cita-cita saya tercapai, bisa tentram, bisa santai, kerjaan rileks, tenang. Enaknya jadi apa? Saya katakan, kita jadi petani aja yuk. Benar, waktu itu saya katakan, kita sebaiknya jadi petani aja. Tapi luar biasanya, saya pikir waktu itu Iren nolak. Ternyata enggak, dia cuma nanya-nanya beberapa hal yang sederhana. Dia enggak nolak, oh jangan jadi petani, enggak. Dia enggak katakan seperti itu. Dia hanya tanya hal seperti ini. Nanti kita makan apa? Itu sih gampang jawaban saya. Loh, gampang dong. Kita kan petani, pasti beras banyak, sayur banyak. Tenang aja, pasti makan kecukupan. Oh iya. Terus dia tanya yang kedua. Nanti anak kita sekolah di mana? Nah ini yang saya nggak bisa jawab. Kalau saya pikirnya bukan petani yang sukses. Kalau petani yang sukses pasti repot lagi. Petani biasa-biasa aja. Kalau petani biasa-biasa aja, penghasilannya biasa aja, anak saya sekolah di mana ya? Padahal saya ingat orang tua saya. Orang tua saya menyekolahkan saya ke sekolah yang terbaik yang dia dapat, bisa dia biayai. Dia berikan semua yang terbaik buat kami. Saya pun merasa hal yang sama. Saya harus memberikan yang terbaik buat anak saya. Tapi kalau saya menjadi petani, apa bisa ya? Sejak saat itu saya merenung lama sekali. Dan akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya cari tahu deh. Kalau orang sukses, orang kaya itu mereka hidupnya seperti apa sih?
Dari situ saya mencari-cari, ya, dari teman-teman saya tanya-tanyain orang tuanya yang sukses, orang tuanya yang kaya, mereka hidupnya seperti apa. Saya baca dari buku-buku, ya, nggak banyak bukunya, saya lebih banyak tanya teman, tapi dari buku pun menuliskan hal yang sama. Hal yang akhirnya saya simpulkan, oh ternyata orang sukses nggak harus repot. Orang sukses nggak harus kepalanya pusing sampai stres, dia nggak harus macet-macet, nggak harus seperti itu. Ternyata orang sukses ada juga yang hidupnya tentram, ada juga yang hidupnya damai, ada juga yang hidupnya tenang. Ternyata ada juga orang sukses seperti itu. Ada juga orang kaya yang seperti itu. Loh, kalau begitu nggak menyimpang dong dari idealis saya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, ternyata orang kaya dan orang sukses, mereka sebagian besar adalah penyumbang-penyumbang yang luar biasa. Mereka ternyata bukan membuat hidupnya sendiri yang berarti, tapi mereka bisa membantu orang-orang di sekelilingnya. Mereka bisa membantu orang-orang yang kekurangan. Hidup mereka jauh lebih berarti. Dari mereka bisa membagikan sebagian dari apa yang mereka miliki untuk orang lain. Buat saya itu hal yang sangat mulia, yang sebelumnya saya nggak pernah pikirkan. Akhirnya saya ngambil keputusan yang bulat dan tekad. Saya katakan pada diri saya sendiri, saya harus sukses. Saya katakan pada Irin, kami harus sukses. Dan saya sekarang katakan kepada Anda semua, kita harus sukses. Dan sejak itu hidup saya berubah. Saya jadi semangat sekali mencari kerja. Yang tadi nggak dapat, saya jadi semangat sekali mencari kerja. Saya jadi berenergi. Wah, pokoknya saya harus kerja mati-matian supaya saya bisa sukses. Nggak tahu caranya gimana, pokoknya saya mau sukses. Saya belum tahu waktu itu caranya untuk jadi sukses. Pokoknya saya harus bekerja. Dalam hati saya cuma seperti itu. Pokoknya kerja terus. Karena buat saya waktu itu pikiran saya, kalau kita kerja keras pasti kita bisa sukses. Akhirnya saya diterima di satu perusahaan yang setelah 9 bulan nggak pernah dapat. Akhirnya saya terima dengan terpaksa. Karena apa? Karena penghasilan yang didapat dari situ itu lebih kecil dari biaya hidup saya. Tapi lebih celakanya kalau saya nggak terima pekerjaan itu, saya lebih parah lagi, nggak punya penghasilan. Ya akhirnya saya terima. Ya akhirnya nombok-nombok, orang tua pun masih ngirimin. Aduh, malu sebenarnya. Ya, kami lakukan itu. Akhirnya bekerja terus menerus. Akhirnya saya pindah pekerjaan beberapa kali sampai di satu posisi yang lumayan, ya, di satu perusahaan yang cukup besar. Di situ posisi saya waktu itu masih marketing. Ya, saya sekolah lagi. Saya pikir kalau saya sekolah lagi, mungkin kalau saya bekerja gaji saya jauh lebih tinggi. Dalam pikiran saya seperti itu. Saya sekolah lagi sambil bekerja. Akhirnya saya bekerja di perusahaan yang tadi yang cukup lumayan, dan prestasi saya dalam waktu belum ada 6 bulan sudah meningkat. Akhirnya saya boleh membawahi 2 teman saya yang masuknya bareng sama saya. Masuknya sama-sama dengan saya, tapi saya boleh mengatur mereka. Wah, ini luar biasa buat saya. Setelah berjalan beberapa bulan, saya ngamatin atasan-atasan saya tanya pada orang yang lebih tahu di bagian keuangan. Saya tanya, kalau manajer gajinya berapa sih? Karena waktu itu saya pikir, meskipun posisinya lumayan, saya pikir kalau saya punya anak nanti nggak cukup. Ya, kalau manajer gajinya berapa? Kalau manajer saya pikir pasti cukup. Oh ya, sekian. Dia tuliskan sekian juta. Oh ya, wah luar biasa. Tapi saya akhirnya hitung-hitung lagi. Saya hitung-hitung lagi sekian juta. Dia untuk mencapai menjadi seorang manajer, dia memerlukan waktu sekitar 14-15 tahun. Memang cukup untuk saat ini, sekian juta. Tapi nanti 14-15 tahun lagi ada inflasi dan sebagainya. Semua harga naik, belum BBM naik dan sebagainya naik, barang-barang naik, harganya apa cukup? Kalau 15 tahun lagi saya seperti itu. Kemudian kebetulan saya ingat kepada saudara saya. Saudara saya ini, kakak kandung saya, bekerja mulai dari nol, tanpa modal sama sekali. Ya, dalam waktu kurang dari 3 tahun, 2 tahun lebih, dia punya penghasilan lebih tinggi daripada manajer saya. Saya langsung berpikir, kalau manajer saya butuh belasan tahun, kalau ini cuma butuh 2-3 tahun. Saya pikir ini jauh lebih menarik. Tapi Bapak Ibu, saudara saya, kakak saya itu bekerja di dagang hasil bumi, ya. Dia grosiran hasil bumi. Saya pikir-pikir lagi, waduh kerjanya berat. Saya mikir, waduh ini kerjanya berat. Saya tahu kalau manajer kerjanya keren dan jauh lebih ringan. Ini kerjanya berat, harus pakai tenaga. Tapi saya putuskan, oke deh,
demi masa depan saya akan lakukan. Saya mengundurkan diri sampai teman saya pada bingung, loh kamu kenapa? Kamu nggak ada masalah, kamu mengundurkan diri? Enggak, saya mau mengejar masa depan saya. Saya mengundurkan diri, saya katakan kepada saudara saya mau membantu kamu. Dan saya mau belajar supaya bisa sukses seperti kamu. Saya katakan seperti itu. Kakak saya katakan, oke, sekarang saya akan jadwalkan kamu untuk mulai bekerja. Bapak Ibu sekalian tahu, kalau kerja di Hasil Bumi ternyata kakak saya ini orangnya luar biasa. Ya, saya dikasih bagian yang paling rendah. Bagian apa? Ya waktu itu kalau kita ngirim barang, itu barangnya adalah di karung, dalam karung. Beratnya kira-kira 25 sampai 50 kilo. Ya, jadi satu truk besar. Tugas saya keren sekali waktu itu membagi barang. Ya, jadi nurunin barang dari truk ke pundaknya orang-orang, ke kulinya. Ya, itu tugas saya. Saya waktu itu merenung, saya kuliah tinggi-tinggi sampai kuliah S2, tapi pekerjaannya saya seperti ini. Tapi dalam hati saya katakan, saya harus sukses. Saya mau sukses, apapun akan saya lakukan. Beberapa waktu kemudian saya naik pangkat. Saya nggak di dalam, tapi saya yang di luar. Tahu artinya? Artinya ada karyawan yang menurunkan barangnya ke panggul saya, dan saya harus mengantarkan itu ke pelanggan. Buat saya hal itu sangat berat sekali. Sudah tekanan fisik, tekanan mental. Saya akan malu sekali kalau ketemu teman saya waktu itu. Tapi saya lakukan Bapak Ibu. Saya lakukan. Mungkin pandangan saya, itu mungkin pikiran saya sendiri. Saya nggak tahu pikiran teman saya, karena saya nggak pernah ketemu teman saya. Ya, pikiran saya, kalau saya ketemu, saya akan malu sekali. Saya jadi kuli. Tapi saya lakukan dengan sepenuh hati karena apa? Saya pengen sukses. Saya panggul, bawa ke pelanggan. Kadang-kadang yang paling sengsara waktu hujan di pasar, yaitu itu bawanya ke pasar-pasar, ke pedagang-pedagang kecil itu. Kalau lagi hujan itu becek sekali. Saya pernah 2 kali jatuh terpeleset dan tertimpa barang. Itu buat saya berat sekali, tapi saya lakukan. Ya, setelah itu oleh kakak saya naik lagi, ya jadi penagih, ya nagihin, naik lagi jadi salesnya, saya ngorder barang, naik lagi, akhirnya saya boleh kontrol beberapa orang sales. Dan dari situ saya belajar banyak sekali. Saya katakan pada Anda, kalau Anda disuruh presentasi, ayo bikin daftar nama oleh leader-leader Anda, oleh konsultan-konsultan Anda harus berterima kasih. Kalau Anda tahu dari bawah ke atas prosesnya semuanya, Anda akan jadi leader yang luar biasa. Ya, saya tahu perusahaan itu dari bawah sampai ke atas. Saya mau bangun perusahaan satu lagi, saya pasti bisa. Saya mau sukses lagi di perusahaan yang sama, saya pasti bisa. Kalau kita harus presentasi, kalau kadang-kadang kita capek, harus bikin home meeting, harus presentasi lagi, harus bikin daftar nama lagi, ngundang lagi, follow up lagi, Anda harus berterima kasih pada leader Anda. Dari situ akhirnya saya nggak jadi buka Hasil Bumi juga, karena saya punya alergi terhadap debu. Ya, jadi karung itu kalau karungnya rontok gitu ya, atau mungkin pas ngangkut bawang itu rontok semua. Ya, saya pasti bersin nggak tahan. Akhirnya saya dibantu oleh teman saya membuka sebuah toko elektronik di Jakarta. Ya, saya buka toko elektronik di Jakarta, jalan. Akhirnya orang tua saya katakan, udah, jadi kamu udah mau nikah, kamu pulang ke Klaten aja waktu itu. Oke, akhirnya saya pulang ke Klaten. Papa saya janjikan, nanti saya bukakan bengkel. Wah, buat saya luar biasa nih dapat dibukakan bengkel. Tapi sampai di Klaten, ternyata beda saudara. Ternyata setelah dihitung-hitung untuk buka bengkel, itu modalnya sekarang sudah beda dengan dulu. Sekarang udah 100 juta lebih. Akhirnya papa saya katakan, waduh, dananya nggak cukup. Wah, sederhana sekali, tapi saya pusing sekali. Ya, dananya nggak cukup, sederhana sekali katanya. Tapi, waduh, akhirnya untung saya punya adik. Adik saya sudah punya usaha toko komputer, dan dia punya 2 toko. Lah, selamat. Ya, yang satu masih baru buka, akhirnya dia berikan kepada saya. Diberikan gitu aja. Ya, udah kamu gantiin aja. Nanti barangnya nyicil aja. Waduh, selamat buat saya. Akhirnya saya serius, oke, komputer saya akan jalankan dengan serius. Saya harus sukses. Prinsip saya tetap sama. Saya harus sukses. Saya jalankan toko komputer itu, mungkin orang lain berbeda dengan kami. Kami termasuk toko komputer yang kecil, masuk di gang, ya.
Itu mobil papasan 2 aja nggak cukup. Jadi harus satu mobil satu-satu gitu. Itu di gang. Waktu awal toko komputer kami dalam waktu 1 minggu itu kira-kira hanya 1 atau 2 pendatang. Belum tentu beli, datang lihat-lihat. Itu toko kami waktu awal. Karena oleh adik saya juga masih baru gitu. Terus akhirnya kami gantiin. Berjalannya waktu, saya nggak putus asa, saya nggak tahu apa-apa tentang komputer, saya belajar banyak tentang komputer, saya baca buku majalah-majalah komputer, saya belajar untuk apa, ini komputer ini untuk apa, ini fungsinya apa, ini dan sebagainya. Dan saya selalu tidur jam 12 malam setiap hari. Karena apa? Kalau ada pameran, saya nggak berani ikut pameran waktu itu. Tapi saya kumpulin brosur-brosur yang ada di pameran, saya pelajari harganya, cara bikin harga dan sebagainya, cara bikin brosur dan sebagainya. Saya pelajari. Berjalannya waktu akhirnya toko kami mulai rame, mulai naik omsetnya. Berani ikut pameran, omsetnya naik sampai yang luar biasa. Sudah jalan sekian lama, akhirnya ada momen yang sangat luar biasa. Kami bisa menaikkan omset tinggi sekali. Hanya dalam waktu 3 bulan omset kami naik bisa 11 sampai 12 kali lipat. Dalam hanya waktu 3 bulan. Buat kami sendiri itu suatu mukjizat. Kami memang benar-benar bekerja keras. Ya, setiap hari kami belajar, setiap hari kami mencoba cara ini, cara itu dan sebagainya. Kita beruntung sekali Bapak Ibu. Kenapa? Saya harus mencoba caranya sendiri. Saya nggak mungkin tanya toko komputer lain, caranya sukses bagaimana? Nggak mungkin dikasih tahu. Adik saya buka toko komputer itu beda. Dia yang satunya distributor, yang satunya retail. Caranya beda. Saya nggak bisa tanya ke adik saya. Ya, tapi kita beruntung. Kenapa? Karena kita punya Unicore. Unicore sudah siapkan semuanya. Anda mau belajar apa aja sudah disiapkan. Anda tinggal mau ngikutin apa enggak. Saya harus mencari-cari supaya saya bisa. Anda sudah disiapkan, Anda tinggal pakai, Anda pasti bisa. Luar biasa sekali Unicore. Kita perlu kasih aplaus buat Unicore. Sampai suatu saat sangat luar biasa sekali toko komputer kami di satu event pameran. Toko komputer yang kecil di Jogja banyak sekali, kira-kira ada 600 toko Bapak Ibu. Di satu event pameran kami bisa menempati omset tertinggi kelima se-Jogja. Itu hasil kerja keras kami, luar biasa sekali. Tapi belum selesai Bapak Ibu. Waktu kami rame-ramenya, waktu kami semangat sekali jalankan bisnis toko komputer kami, akhirnya datang satu orang. Saya nggak tahu kenapa orang ini datang, ya, pas kebetulan di satu event dia datang. Orang ini yang membuat perekonomian kami jadi jauh lebih baik. Orang ini pula yang membuat pola hidup kami jauh lebih baik. Kalau dulu kami harus dari pagi sampai malam nggak berhenti, orang ini yang merubahnya. Orang ini pula yang akhirnya membuat masa depan kami jauh lebih cerah. Nanti akan diceritakan oleh istri saya. Saudara, ada satu pemuda yang sudah kami kenal lama sebenarnya. Dia yang telah mengubah kehidupan kami. Dia yang telah membuat kami bisa berubah secara finansial. Dia bisa membuat kami berubah secara kepribadian. Saya sudah mengenal beliau sejak beliau masih kecil. Dan saya tidak pernah menyangka beliau adalah seorang anak muda yang mempunyai visi yang sangat kuat. Beliau adalah adik saya sendiri, penerima BMW Malaysia, Bapak Irfan Setiawan. Saudara, saya masih ingat sekali kurang lebih 3,5 tahun yang lalu ketika Irfan memperkenalkan bisnis ini kepada kami. Ketika itu kami dalam suasana liburan Natal dan seperti tradisi dalam keluarga saya di Madiun, kami semua berkumpul di rumah ayah saya di Madiun. Jadi saya dari Jogja bersama Denny dan Irfan dari Bandung. Ketika itu setelah makan malam, kami berkumpul di ruang keluarga seperti biasanya, acara nonton TV bareng. Lalu dari jauh saya lihat Irfan itu datang membawa map, dan saya lihat isinya kertas-kertas banyak sekali. Dari jauh saya udah langsung bilang, aduh, ini pasti multi level marketing. Dan benar saudara, begitu dia sampai tempat duduk, dia buka mapnya dan dia bilang, Dan saya punya bisnis yang bagus sekali. Wah, pasti multi level marketing. Saya langsung berkata seperti itu. Saudara, saya adalah orang yang amat sangat anti sekali dengan yang namanya multi level marketing atau network marketing ketika itu. Jadi
begitu Irfan presentasi Denny, saya langsung semakin memfokuskan perhatian saya kepada televisi. Saya langsung bisik-bisik kepada ayah saya, "Pak, nggak usah didengerin, dicuekin aja. Paling 3 bulan lagi Irfan jadi orang normal." Saudara, ketika itu Irfan presentasi Denny, selesai presentasi malam udah larut. Nah, jadi kami pergi tidur, saya masuk kamar. Lalu Denny bilang kepada saya, "Ren, ini bisnisnya bagus sekali, kita harus bergabung." Saya bilang, "Den, kalau kamu nggak suka, bilang aja nggak suka. Nggak usah karena kamu sungkan sama Irfan atau sungkan sama papa, takut dimarahin papa, terus kamu bilang bisnis ini bagus." Saya bilang itu kepada Denny. Lalu Denny bilang lagi, "Enggak, ini bisnis ini benar-benar bagus." Kami sempat berdebat rada lama. Dan kemudian saya berpikir, kalau saya berdebat terus dan Denny ngotot terus mau join, nanti saya nggak bisa tidur. Saya udah ngantuk sekali. Jadi saya bilang, ya udah deh join, nyenengin adik sendiri. Saudara, lalu saya tanya, gimana caranya join? Lalu Denny bilang, ada 2 cara. Kita bisa join di bintang 2 dengan belanja produk 500.000, atau kita join di bintang 3 dengan belanja produk 2 juta. Ya udah yang 500.000 aja ya, saya bilang gitu. Jangan harus 2 juta, ini bisnis bagus sekali. Masa kita cuma keluar investasi 500.000 dan lagi produknya bisa dimakan. Saya pikir saya ini mau join cuman karena saya pengen cepet tidur. Denny minta 2 juta dikeluarin untuk join di bisnis ini. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya berdebat terus, saya nggak tidur nih, saya udah ngantuk sekali soalnya. Lalu saya bilang ke Denny, ya udah deh 2 juta, biar Irfan seneng. Saudara, akhirnya kami join di 2 juta. Dan beberapa hari kemudian Irfan bawa formulir pendaftaran kami kembali ke Bandung. Dan beberapa hari kemudian produk itu sampai di Jogja. Sampai Jogja, begitu produk datang, Denny buka dan Denny bilang kepada saya, "Ren, ini produknya udah datang, ini kartu anggotanya, kita minum produknya yuk." Selalu saya bilang ke Denny, "Enggak lah Den, kamu aja minum dulu, nanti kalau kamu pingsan, ada saya yang bawa ke rumah sakit." Saudara, ketika itu saya ingat sekali Denny ambil 1 produk dan dia bilang ini produk luar biasa dan sebagainya. Saya ingat sekali ketika itu Denny ambil Cordyceps, tapi saya sama sekali nggak percaya, saya tetap nggak mau minum. Denny cuma minum sehari 1 kapsul dan belum habis 1 botol. Alergi debu yang dia ceritakan tadi di sesi 1 hilang. Tapi dasar saya orangnya gengsian, saya bilang, aduh itu mah kebetulan. Siapa tahu kamu sembuh karena senang menikah dengan saya. Saudara, akhirnya Denny tetap teruskan minum dan saya tetap tidak mau minum. Lalu Denny ambil lagi produk kedua. Produk kedua yang diambil adalah zinc. Dan khasiatnya luar biasa sekali. Rambutnya yang rontok. Jadi Denny itu setiap sisiran disisir itu pasti banyak sekali rambut. Yang rontok itu bisa berkurang. Bahkan mulai tumbuh rambut-rambut kecil. Saudara, ketika sudah ada 2 produk yang saya lihat sendiri memberi khasiat yang luar biasa bagi Denny, saya mulai berpikir. Dan ketika itu saya juga sekarang saya sering membayangkan 3,5 tahun yang lalu, downline saya banyak yang bilang, Denny ini kayak bintang sinetron. Anda tahu Jonathan Frizzy? Katanya downline saya di Jogja, Denny ini kayak Jonathan Frizzy. Saudara, kalau saya sekarang teringat 3,5 tahun yang lalu, kalau saja tidak ada produk Tiansi, mungkin Denny akan jadi botak dan tidak akan mirip dengan Jonathan Frizzy. Jadi sekarang saya sangat berterima kasih sekali kepada produk Tiansi. Jadi ketika itu udah 2 produk Tiansi yang terbukti, saya mulai tidak bisa gengsi lagi. Saya mulai berpikir, kalau produk ini begitu bagus, produk ini pasti bisa menjual dirinya sendiri. Produk ini bisa promosiin dirinya sendiri tanpa kita harus banyak bicara panjang lebar mempromosikan produk ini. Lalu saya bilang ke Denny, Den, saya presentasiin dong seperti Irfan presentasi kamu. Lalu saya dipresentasi dari awal. Saya pikir kalau produk bagus, saya mau lihat bisnisnya seperti apa.
Saya dipresentasi dari produk, marketing plan, dan sebagainya. Dan ketika di marketing plan, Denny bilang omsetnya diakumulasi terus tanpa batas waktu dan tahapan tidak mungkin turun. Saya langsung bilang, ini mas semua orang juga pasti bisa. Saya langsung bilang seperti itu. Lalu saya bilang ke Denny, ayo kita jalanin bisnis ini. Saya yakin sekali saya pasti bisa, kita pasti bisa. Lalu dia terusin lagi ke tahap internasional, dan satu tahap internasional dia bilang, ini dapat mobil BMW gratis. Saya bilang, apa sekali lagi? Dapat mobil BMW gratis. Dia bilang gitu. Saya bilang, yang benar. Iya benar, kata Irfan sih seperti itu. Saya nggak percaya, saya langsung telepon adik saya. Saya bilang, Pan, yang benar, mobil BMW-nya gratis. Iya benar gratis. Nanti kalau sampai saya dapat, saya disuruh nyicil, awas kamu. Saya bilang gitu ke Irfan. Saudara, akhirnya kami menjalankan bisnis ini berdua. Kami mulai menawarkan produk-produknya, kami mulai menawarkan bisnisnya kepada saudara-saudara kami sebagai orang-orang terdekat, keluarga kami, orang tua kami. Dan yang kami dapat adalah nasihat. Bukannya mereka beli produk, bukannya mereka join, tapi mereka bilang, Denny, kamu ini sudah punya bisnis yang real. Kamu sudah punya bisnis yang berprospek di masa depan. Tiba-tiba mereka jadi peramal semua. Mereka bilang, kamu sudah punya bisnis yang real, udah ada tokonya, udah ada pelanggannya. Kenapa kamu harus terjun di bisnis seperti ini? Tapi saya dan Denny tetap bertekad, kami tetap menjalankan bisnis ini. Tapi 6 bulan di awal, tidak ada satupun yang join di bawah kami. Kalau saya teringat kenapa di 6 bulan awal kami tidak mempunyai downline sama sekali, saya tahu kenapa sekarang. Karena ketika itu kami tidak punya sikap yang benar. Ketika itu kami tidak memanfaatkan alat bantu. Irfan bilang, kamu harus begini. Saya bilang, kamu ini masih mahasiswa, belum punya pengalaman, belum pernah kerja, mau ngajarin saya yang udah punya toko komputer. Saya pikir, siapa? Jadi kami tetap menjalankan bisnis ini dengan prinsip kami sendiri. Irfan bilang, ayo bikin buku impian. Dreambook ini upline kita juga menyarankan untuk bikin. Saya bilang, Dreambook, gunting nempel itu bukannya kerjaan anak TK. Saudara, lalu Irfan bilang lagi, Irfan ajarin kami lagi, ayo bikin daftar nama. Begini caranya, saya keluarin handphone saya. Ini daftar nama saya. Kami tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Irfan. Lalu kami juga mulai berpikir, kalau kami presentasi one on one, itu akan makan waktu lama. Kami mulai cari pertemuan-pertemuan yang langsung hadir banyak orang. Contoh, arisan. Saudara, kami presentasi di arisan, saya presentasi produk. Di pojok sana, ibu-ibu ada yang dagang baju. Saya pikir kalau saya kerasin suara saya, pasti dia berhenti ngomong. Saya kerasin suara saya. Ibu-ibunya itu kerasin lagi suaranya. Saya kerasin lagi suaranya, dia kerasin lagi suaranya. Akhirnya saya nggak merhatikan ibu itu lagi, saya perhatikan ibu yang di pojok sana. Mereka sibuk ngobrol sendiri. Saya udah mulai, aduh gimana nih, nggak ada yang dengerin. Tapi di depan ada seorang ibu-ibu yang memperhatikan, melihat muka saya dengan termangu. Wah ada satu nih yang dengerin. Saya semakin antusias, tapi saya lihat lagi, oh ibunya ngelamun. Saudara, betapa beruntungnya Anda. Sekarang sudah ada United Core Vision. Sekarang sudah ada Starter Pack. Kalau Anda tidak mau menyia-nyiakan 6 bulan awal Anda join di bisnis ini, Anda harus dengarkan Starter Pack, Anda harus baca bukunya, dan Anda ikuti semua yang ada di Starter Pack. Karena apa yang saya lakukan di 6 bulan awal, itu semua dilarang di Starter Pack. Saudara, sekali lagi, manfaatkan Starter Pack. Kemudian, bisnis kami selama 6 bulan belum ada hasil. Tapi saya dan Denny melihat, kenapa bisnis Irfan berhasil ya di Bandung? Padahal Bandung kota mahasiswa, Jogja ini juga kota mahasiswa, bahkan Jogja terkenal sebagai kota pelajar. Saya tidak habis pikir. Saya berpikir, gimana ya, kenapa ya Irfan ini bisa sukses? Lalu Irfan untungnya seorang konsultan yang baik. Dia upline yang baik. Dia telepon kami. Dia bilang, Den, masih serius menjalankan bisnis ini enggak? Oh, masih.
Karena Denny yakin bisnis ini punya peluang yang bagus sekali untuk masa depan. Lalu Irfan bilang pergi ke Bandung, belajar di Bandung. Akhirnya Denny berangkat ke Bandung karena saking pengen tahunya kami kenapa di Bandung bisa berkembang begitu pesat dan di Jogja kami mengalami kesulitan. Sampai di Bandung, Denny menghadiri beberapa pertemuan, berkenalan dengan beberapa leader kami, dan jawabannya adalah kita harus bekerja dengan menggunakan sistem. Kita harus bekerja dengan menggunakan alat bantu, dengan menggunakan pertemuan, dan sebagainya. Saudara, Denny pulang ke Jogja dan dia bilang kepada saya, Ren, kita harus lakukan cara kerja support system. Apa cara kerja, saya tanya. Kita harus lakukan 7 langkah. Yang pertama adalah kita harus buat buku impian. Denny bilang gitu saya. Tapi saya teringat, kan buku impian itu cuma gunting tempel. Buat apa gitu? Saya tanya lagi, kenapa kita harus buat buku impian? Lalu Denny bilang, Ren, menurut survei di Amerika, dan survei ini benar-benar dilakukan, 60% orang yang tidak mempunyai impian, mereka hidup di bawah rata-rata. 30% orang yang mempunyai impian, tapi impian mereka samar-samar, mereka hanya hidup di rata-rata. 7% orang yang mempunyai impian, tapi mereka tidak mendokumentasikan impiannya, mereka hidup di atas rata-rata. Tapi ada 3% orang yang mempunyai impian yang sangat kuat dan mereka mendokumentasikannya. Mereka adalah orang-orang yang mengubah lingkungannya, mereka adalah orang-orang yang mengubah dunianya, dan mereka adalah orang-orang yang sukses luar biasa. Saya bilang, dan sekarang juga kita buat buku impian. Saya tidak mau hidup di bawah rata-rata. Saya tidak mau hidup sekedar di rata-rata. Saya juga tidak mau hidup sekedar di atas rata-rata. Saya ingin hidup saya dan Denny bisa berguna untuk keluarga kami, bisa berguna untuk masyarakat kami, bahkan bisa berguna untuk negara dan untuk dunia. Saudara, saat itu juga kami mulai susun buku impian kami. Dan ketika itu, di akhir tahun yang sama, ada satu seminar internasional, seminar yang biayanya belasan juta. Ketika itu kami langsung bilang, ini impian pertama kita. Denny harus berangkat di seminar ini. Kita akan belajar banyak dari pembicara ini, karena pembicara ini memulai segalanya dari nol. Pembicara ini hanya seorang janitor, tapi berkat ketekunannya, berkat kefokusannya, dia akhirnya bisa menjadi pembicara termahal di dunia, bahkan bisa menjadi penasihat orang-orang terkenal di dunia. Saya bilang, ini impian pertama kita. Kita harus berangkat. Kita akan tabung semua penghasilan Tiansi yang kita dapat dari sekarang, dan nanti akhir tahun kita, Denny harus berangkat ke seminar ini. Lalu kami pasang brosurnya di buku impian kami. Lalu kami mulai cari gambar BMW. Kami cari gambar BMW dan kami letakkan gambar BMW itu sebagai impian kedua kami. Lalu kami mencari impian kami yang ketiga. Saya ingat sekali, papa mama saya dan papa mama Denny kebetulan mempunyai impian yang sama. Mereka ingin pergi ke Eropa, mereka ingin lihat seperti apa Lourdes dan berdoa di sana. Mereka ingin lihat seperti apa itu Paris, mereka ingin lihat seperti apa itu Nederland. Dan kami cantumkan itu sebagai impian ketiga kami. Kami harus bisa memberangkatkan keempat orang tua kami ke Eropa. Dan impian kami berikutnya, kami ingin mempunyai rumah. Ketika itu kami tinggal jadi satu dengan toko komputer kami, dan toko itu masih kontrakan. Dan impian kami selanjutnya, kami ingin punya rumah. Kami tidak ingin anak kami dibesarkan di toko dan rumah yang kecil itu. Saudara, setiap dari gambar yang kami tempel, kami cantumkan tanggal kapan kami akan meraihnya. Kami cantumkan tanggal di mana kami harus ikut seminar itu. Kami cantumkan tanggal di mana kami akan dapat BMW. Kami cantumkan kapan orang tua kami akan pergi ke Eropa, dan kami cantumkan kapan kami harus beli rumah. Kami tanda tangani buku impian kami berdua, dan kami minta Irfan untuk tanda tangan untuk meyakinkan kami, untuk sekali lagi meyakinkan kami bahwa apa yang kami tempel di buku itu semuanya pasti bisa kami raih. Saudara, berikutnya kami lakukan langkah 7 langkah yang berikutnya. Kami buat daftar nama dengan benar. Kami turuti kata-kata Irfan. Kami tanya bagaimana cara membuat daftar nama yang benar. Kami juga mulai mengundang orang. Kami mulai presentasi. Sampai satu saat
upline kami, Irfan dan Ferdinand berkata, Den, kalau kamu benar-benar serius di bisnis ini, kami akan dukung. Kami akan dukung sepenuhnya. Kami ajari kamu bagaimana caranya membuat pertemuan di Jogja. Kami akan datang ke Jogja. Dan benar saudara, setelah itu Irfan dan Ferdinand bergantian ke Jogja. Kadang Irfan sendiri, kadang Ferdinand sendiri, kadang mereka berdua datang ke Jogja. Dan mereka benar-benar mengajari kami bagaimana cara membuat pertemuan. Akhirnya kami mulai membuat pertemuan pertama kami. Kami undang banyak orang dari pelanggan-pelanggan toko komputer kami. Kami undang 20-an orang dari orang-orang yang belanja komputer di toko kami. Dan luar biasanya pertemuan pertama yang dihadiri oleh upline saya yang jauh dari Bandung, tidak ada yang hadir. Saudara, ketika itu Irfan berkata kepada saya, tenang, tetap fokus pada impian, minggu depan undang lagi lebih banyak. Minggu depannya karena yang datang Ferdinand, saya undang lagi lebih banyak. Seperti kata Irfan, saya undang lagi lebih banyak. Karena Ferdinand yang datang, saya lebih sungkan lagi. Kami undang lagi lebih banyak. Dan akhirnya di pertemuan kedua, dari sekian banyak pelanggan komputer yang kami undang, ada 2 orang yang hadir. Sekali lagi Ferdinand juga berkata yang sama kepada saya, tenang, tetap fokus pada impian, minggu depan undang lagi lebih banyak. Minggu depannya saya undang lagi lebih banyak. Dan syukurlah kami mendengarkan kata-kata upline kami. Syukurlah kami menuruti kata-kata upline kami. Dari minggu ketiga, minggu keempat, akhirnya jumlah orang yang datang di pertemuan kami lebih banyak, sampai akhirnya kami bisa menemukan leader-leader kami dan akhirnya bisnis kami berkembang. Saudara, karena bisnis kami sudah semakin berkembang, akhirnya impian pertama kami benar-benar bisa kami raih. Pergi ke seminar internasional yang harganya belasan juta, akhirnya bisa terwujud. Denny akhirnya bisa berangkat. Tapi ketika berangkat, saya membohongi orang tua kami berdua. Saya bilang, Denny berangkat ke seminar ini hadiah gratis dari Tiansi. Bukannya saya mengajari Anda berbohong, tapi bagi kami kalau berbohong demi kebaikan, kadang-kadang gak apa-apalah. Kenapa saya berbohong kepada orang tua kami? Karena kami tahu sekali banyak orang di luar sana yang menganggap membayar seminar yang harganya belasan juta, itu seharusnya hanya dilakukan orang-orang yang sudah berpenghasilan lebih. Ketika itu penghasilan kami masih pas-pasan. Dan kami menanamkan seluruh uang kami ke seminar tersebut. Kami tidak ingin membuat orang tua kami khawatir karena kami sudah tidak punya uang tabungan. Saudara, Anda sekali lagi saya katakan, Anda beruntung sekali ada di Unicorn. Anda beruntung sekali ada di United Core Vision. Anda tidak perlu mengeluarkan uang belasan juta rupiah untuk mendapatkan materi seminar itu. Anda tidak perlu mengeluarkan uang belasan juta mengerahkan seluruh tabungan Anda untuk ikut suatu seminar. United Core Vision sudah menyediakan itu. Apa yang kami dapat di seminar itu, Anda akan dapatkan di Unicorn dengan hanya membayar 150.000 untuk 6 bulan. Anda bisa bayangkan belasan juta dan di Unicorn Anda hanya perlu 150.000 untuk berlangganan netpi selama 6 bulan. Apa yang kami dapatkan di seminar itu semuanya ada di kaset netpi. Tapi kami ingin berbagi juga kepada Anda. Di seminar itu dikatakan, kalau Anda ingin benar-benar sukses, ada satu kunci kesuksesan, yaitu Anda harus punya keyakinan dalam diri Anda. Anda harus punya belief dalam hati Anda. Itu ada satu kunci kesuksesan yang luar biasa. Kalau Anda punya keyakinan, kalau Anda punya belief dalam hati Anda akan memunculkan dengan sendirinya potensi yang ada dalam diri Anda. Kalau potensi Anda sudah muncul, Anda akan menghasilkan tindakan yang luar biasa. Dan kalau Anda sudah melakukan tindakan yang luar biasa, Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Dan kalau Anda sudah mendapatkan hasil yang luar biasa, itu akan menambah lagi keyakinan Anda. Keyakinan Anda bertambah, potensi Anda semakin keluar, Anda melakukan tindakan semakin luar biasa dan hasilnya semakin luar biasa. Itu adalah satu siklus yang berputar terus. Satu siklus yang berputar terus. Kalau saya ibaratkan, belief atau keyakinan itu sebenarnya seperti kaki meja. Kalau Anda membuat meja
dan Anda ingin meja Anda kokoh, Anda harus buat meja itu punya kaki meja yang kuat. Kalau Anda buat meja dengan satu kaki meja, tentu saja meja Anda akan goyang. Tapi kalau Anda buat meja itu dengan dua kaki, meja itu akan lebih kuat. Anda tambah lagi, menjadi 3 kaki, meja itu lebih kuat. Menjadi 4 kaki, meja itu lebih kuat. Menjadi 5 kaki dan seterusnya, meja itu pasti menjadi meja yang sangat kuat. Sama seperti keyakinan. Kalau Anda tiap hari menambahkan keyakinan Anda, kalau Anda tiap saat menambahkan belief Anda, yakinlah Anda akan semakin kokoh, Anda akan semakin kuat, dan Anda akan semakin dekat meraih kesuksesan Anda. Saudara, tapi saya lihat di luar sana pada kenyataannya, di luar sana banyak sekali orang-orang yang sama sekali tidak punya belief, sama sekali tidak punya keyakinan. Saya yakin Anda juga pasti sering mendengar kata-kata, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini nggak bisa apa-apa, apa sih potensi saya? Saya nggak bisa ngomong di depan umum kayak leader-leader Anda yang tadi maju depan. Saya tidak bisa presentasi one on one. Saya tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu karena saya ini orang biasa-biasa saja. Banyak sekali saya sering dengar orang-orang di luar sana mengatakan seperti itu. Saudara, kesuksesan itu hanya sebuah proses yang diulang. Dan Anda tahu, saya, leader-leader Anda yang di depan, Anda yang duduk di tengah, Anda yang duduk di belakang, Anda semua pernah mengalami satu kali kesuksesan yang sangat-sangat luar biasa. Saya, leader-leader Anda di depan, dan Anda yang ada di belakang pernah mengalami satu kali kesuksesan dalam awal kehidupan kita. Anda tahu bagaimana manusia dibentuk, bagaimana kita dibentuk? Yaitu ketika sel telur bertemu dengan sel sperma. Hanya ada satu sel telur, tapi ada 20 juta sel sperma yang daya tahan hidupnya hanya 24 jam. Saudara, Anda bisa bayangkan 20 juta sel sperma harus memperebutkan satu sel telur dan mereka daya tahan hidup mereka hanya 24 jam. Tapi ada satu sel sperma yang sangat fokus, yang sangat konsisten, yang sangat ngotot, yang tidak pernah berhenti dan pantang menyerah. Ada satu sel sperma yang akhirnya bisa mengalahkan 19.999.999 sel sperma yang lain. Anda tahu siapa sel sperma itu? Sel sperma itu adalah saya, sel sperma itu adalah leader-leader Anda, dan sel sperma itu adalah semua Anda yang ada di ruangan ini, bahkan di luar ruangan sana. Saudara, kalau kita di awal kehidupan kita pernah menjadi seseorang, pernah menjadi satu bibit yang begitu ngotot, begitu fokus, begitu konsisten, tidak pernah menyerah. Kenapa kita tidak ulangi lagi dalam kehidupan kita sekarang? Kesuksesan itu hanya sebuah proses yang diulang. Kalau Anda sekali pernah fokus, Anda sekali pernah konsisten, dan Anda sekali pernah ngotot dan tidak pernah menyerah, Anda tinggal lakukan itu dan kesuksesan sudah menunggu Anda. Saudara, sekarang saya bisa berkata beratus-ratus kata, bahkan ribuan kata. Leader-leader Anda bisa berkata beratus-ratus kata. Anda yang duduk di belakang juga saya yakin sekali bisa berkata beratus-ratus kata. Tapi Anda ingat ketika Anda masih berumur 1 tahun atau 2 tahun? Kalau Anda tidak ingat, Anda coba lihat anak Anda lihat keponakan Anda yang berumur 1 atau 2 tahun, dan Anda lihat bagaimana dia berusaha mengucapkan satu kata dengan sekuat tenaganya. Untuk mengucapkan mama, untuk mengucapkan ibu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Saudara, ketika umur 1 tahun, ketika umur 2 tahun, Anda bisa menjadi anak kecil yang begitu ngotot, begitu konsisten untuk bisa belajar bicara. Kenapa Anda tidak ulangi lagi dalam kehidupan sekarang? Anda ngotot lagi dan konsisten lagi. Sekarang saya bisa berjalan, sekarang saya bisa berdiri dengan tegak, saya bisa berlari. Dan saya yakin Anda semua yang ada di ruangan ini dan orang-orang yang ada di luar semuanya bisa berjalan dan berlari. Tapi Anda lihat anak umur 1 atau 2 tahun, Anda lihat anak Anda lihat keponakan Anda, bagaimana dia harus jatuh, harus berdiri lagi, harus jatuh, harus berdiri lagi supaya dia bisa jalan. Sekali lagi, kalau Anda pernah jadi anak yang ngotot, kalau Anda pernah jadi anak yang konsisten, Anda ulangi sekali lagi dan sekali lagi, kesuksesan sudah semakin dekat dengan Anda. Saudara, kalau Anda pernah berkata, atau mungkin orang-orang di luar sana pernah berkata, saya bukan siapa-siapa,
saya tidak diberi anugerah oleh Tuhan, saya ini tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, Anda salah besar. Saya katakan sekali lagi, semua orang yang pernah mengatakan itu adalah orang-orang yang membuat kesalahan terbesar dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena Tuhan kita itu maha adil. Tuhan kita sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada saya, kepada leader-leader Anda, dan kepada Anda semua yang ada di ruangan ini. Tuhan sudah memberikan komputer tercanggih di mana komputer ini bisa mengontrol detak jantung kita tanpa kita suruh. Kita tidak pernah menyuruh, hei jantung berdetaklah, hei jantung berhentilah. Kita tidak pernah menyuruh. Tapi jantung ini terus berdetak tanpa kita sadari. Mata kita juga dikontrol oleh komputer tercanggih ini. Mata kita bisa membedakan lebih dari 10 juta warna. Otot kita, kekuatan otot kita kalau disatukan itu bisa menarik beban sampai 25 ton. Pembuluh darah kita kalau disambung-sambung itu bisa mencapai 100.000 km. Dan darah yang mengalir di tubuh kita tiap hari itu 25.000 liter. Saudara, Anda tahu komputer tercanggih yang diberikan Tuhan untuk kita, komputer tercanggih yang diberikan untuk makhluk kesayangan Tuhan, itu adalah otak yang beratnya hanya sekedar 1,5 kilogram. Saudara, Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu luar biasa kepada kita. Kita manusia-manusia ini, apakah Anda mau menggunakan komputer ini atau Anda hanya menyimpan komputer ini dan memuseumkannya? Saudara, saya juga pernah baca dalam satu buku, di buku tersebut pengarang itu mengamati seekor semut. Saya beli buku itu karena saya penasaran, kenapa semut yang diamati? Saya beli buku itu, saya baca, dan pengarang itu berkata, Tuhan itu maha luar biasa, maha segalanya. Seekor semut, binatang yang kecil, yang sering kita injak mungkin secara tidak sengaja, yang tidak pernah kita kagumi, karena bentuknya ya cuma hitam atau merah, tapi binatang ini bisa mengajarkan sesuatu kepada kita. Pengarang itu mengamati seekor semut. Semut itu sedang berjalan, dia buat sebuah gundukan di depan semut itu. Bagi kita mungkin gundukan itu kecil, tapi bagi semut gundukan itu tinggi. Dan Anda tahu apa yang dilakukan semut itu? Dia tetap mendaki gundukan itu. Dia tetap turuni gundukan itu. Pengarang itu berpikir, saya mau coba lagi. Dia buat lubang di depan semut itu. Dia buat lubang di depan semut itu. Bagi kita mungkin lubangnya cuma kecil, tapi bagi semut itu adalah sebuah jurang yang dalam. Dan apa yang dilakukan semut? Dia tetap turunin jurang itu dan dia naik lagi. Pengarang itu nggak percaya, dia buat gundukan tanah yang lebih tinggi lagi. Dan semut itu tetap mendaki dan turun. Dia buat lubang yang lebih dalam lagi dan semut itu tetap turun dan naik lagi. Saudara, pengarang itu terdiam dan berkata, kalau semut yang binatang yang sangat lemah ini tidak pernah komplain kepada penciptanya. Semut binatang yang lemah ini menjalani apapun kehidupannya, apapun rintangannya tanpa pernah komplain ke penciptanya. Mengapa kita sebagai manusia sering komplain kepada pencipta kita? Pengarang ini berpikir lagi, kalau semut binatang yang lemah ini tidak pernah berteriak, Tuhan kenapa kamu jadikan saya binatang yang kecil? Kemudian dia lari ke sarangnya. Dia lari ke sarangnya dan bilang, hei kawan-kawan, ayo bantu saya menemukan sebuah gunung yang tinggi sekali dan saya tidak mampu mendakinya. Kamu semua harus bantu saya. Semut tidak pernah melakukan itu. Anda pernah lihat seekor semut yang tiba-tiba di depannya ada gundukan pasir dan kemudian dia pulang ke sarangnya, kemudian dia datang lagi dengan teman-temannya? Saya yakin berapa kali pun Anda mengamati semut, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Saudara, semut binatang lemah itu selalu bisa mengatasi setiap masalah kehidupannya. Mengapa kita, makhluk ciptaan Tuhan paling tinggi, tidak bisa mengatasi masalah dalam kehidupan kita? Dan dalam seminar itu ada 3 keyakinan universal yang terus saya ingat. Yang pertama adalah kegagalan itu adalah feedback. Kegagalan itu adalah masukan. Anda mungkin sekarang melihat ada lampu-lampu, tapi apakah Anda pernah merenungkan bagaimana lampu ini diciptakan, bagaimana lampu ini bisa dibuat? Penciptanya adalah Thomas Alva Edison. Dia melakukan ribuan kali percobaan untuk bisa membuat sebuah bola lampu yang bisa menyala. Dia mengalami kegagalan ribuan kali, tapi Thomas Alva Edison tidak pernah menganggap dia melakukan kegagalan. Ketika dia melakukan percobaan pertama, bola lampu pecah, dia bilang, luar biasa, saya bisa menemukan cara bola lampu ini pecah.
Dia lakukan percobaan kedua, bola lampu pecah lagi, dia bilang, luar biasa sekali Tuhan, saya bisa menemukan cara kedua bola lampu ini bisa pecah. Dia lakukan percobaan ketiga, dia lakukan percobaan ini terus, dan akhirnya dia bisa menciptakan sebuah bola lampu yang sangat berguna bagi kita sampai sekarang. Saudara, setelah dari seminar itu, kami berdua semakin yakin menjalani bisnis ini, dan akhirnya kami berpikir, kami melihat lagi kedua bisnis kami, bisnis toko komputer dan bisnis jaringan ini. Kami melihat di toko komputer kami, seperti kata Denny tadi, omset kami terus naik. Omset kami terus naik, otomatis penghasilan kami naik. Tapi yang terjadi adalah waktu kami semakin habis. Kami harus tidur semakin malam dan harus bangun semakin pagi. Kami harus tidur semakin malam dan bangun semakin pagi. Tapi yang kami alami di bisnis jaringan ini adalah omset kami meningkat, peringkat kami meningkat, tapi waktu kami semakin fleksibel. Saudara, kami akhirnya bisa merasakan bagaimana fleksibelnya waktu di dalam bisnis ini. Jadi kami kemudian berkeputusan, kami akan fokus di bisnis ini. Kami tutup toko komputer kami. Kami fokus di bisnis ini, dan karena kami fokus, sudah barang tentu hasilnya semakin luar biasa. Dan ketika yang luar biasa lagi adalah ketika kami memutuskan fokus, seluruh keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, yang pada awalnya menasihati kami untuk tidak serius menjalankan bisnis ini, untuk tidak terlalu fokus menjalankan bisnis ini karena masa depannya suram dan sebagainya, mereka semua mendukung keputusan kami. Mereka semua mendukung keputusan kami, dan bagi kami itu adalah suatu motivasi terbesar yang kami dapatkan. Kami benar-benar melakukan bisnis ini dengan semakin yakin, dan saya dan Denny terus berkata, kami pasti akan bisa membahagiakan orang-orang yang kami cintai lewat bisnis ini. Saudara, akhirnya bisnis kami semakin luar biasa, dan apa yang kami peroleh di bisnis ini juga semakin luar biasa. Lewat bisnis ini, lewat United Core Vision, kami bisa mempunyai pemikiran sebagai orang sukses. Kalau dulu kami tidak pernah mempunyai kebiasaan baca buku, tapi karena kami ikuti United Core Vision untuk membiasakan diri membaca minimal 15 menit dalam satu hari, sekarang kalau kami tidak membaca buku, itu bagaikan kami satu hari nggak mandi. 15 menit bagi kami sekarang itu waktu yang sangat-sangat kurang untuk membaca buku. Yang luar biasa lagi, lewat United Core Vision juga kami bisa bertemu dengan banyak sekali orang-orang sukses. Kami bisa berkenalan dengan banyak sekali orang-orang sukses, yang dimana kami bisa sharing kepada mereka, kami bisa saling sharing, saling mengisi, dan saya bisa belajar banyak dari mereka. Lingkungan mempengaruhi kita. Di bisnis ini Anda akan bertemu dengan orang-orang sukses, Anda akan berkumpul dengan orang-orang yang berpikiran positif, dan Anda akan merasakan itu makin lama akan menular kepada Anda. Saudara, saya bersyukur sekali United Core Vision adalah sebuah support system yang sudah sangat-sangat lengkap. Dia sudah mendesain pertemuan seperti Vision Seminar hari ini. Pertemuan Vision Seminar adalah pertemuan yang paling saya sukai dari United Core Vision. Kenapa? Karena di sini saya bisa mendapatkan antusiasme. Karena saya tahu kalau saya ingin sukses, saya harus antusias setiap hari, setiap saat. Dan itu yang saya dapatkan dari Vision Seminar. Kalaupun antusiasme itu dijual di toko buku atau di toko-toko lainnya dan harganya jutaan, saya pasti beli. Karena antusiasme adalah kunci awal kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin maju. Dan saudara, lewat bisnis ini kami akhirnya bisa koleksi sertifikat. Bukan sertifikat hutang yang kami koleksi, tapi kami akhirnya benar-benar bisa mewujudkan impian kami untuk membeli rumah, beberapa rumah, dan tanah. Saudara, itu adalah suatu hal yang luar biasa sekali bagi kami. Ketika saya buka toko komputer dan ketika awal kami menjalankan toko komputer, saya pikir saya baru bisa punya rumah paling sekitar 2007 atau 2008. Tapi ternyata sekarang saya sudah mempunyai beberapa rumah dan tanah. Saudara, itu hal yang sangat luar biasa sekali bagi kami, tapi yang lebih luar biasa
adalah ketika kami mendapatkan mobil hitam yang diparkir di depan itu. Itu adalah impian kedua kami. Saudara, ketika Bapak Luis Tendean menelepon saya dan mengatakan saya adalah satu dari 30 penerima BMW dari Malaysia, perasaan saya tidak bisa saya ceritakan. Ketika saya maju ke panggung internasional dan saya diberi tepuk tangan oleh lebih dari 2.000 orang, 3.000 orang dari lebih dari 200 negara, itu adalah satu hal yang harus Anda rasakan tahun depan. Saudara, perasaan ketika maju ke panggung internasional itu suatu hal yang luar biasa. Dan yang luar biasanya adalah saya satu panggung dengan salah satu rekan kerja saya, salah satu downline saya. Ketika di awal saya berpikir bisnis ini hanya mensukseskan segelintir orang. Saya sempat benci sekali dengan bisnis ini karena saya pikir bisnis ini banyak membuat orang tidak bisa menjadi sukses. Tapi ternyata bisnis ini bisa menolong sebanyak-banyaknya orang, asalkan orang tersebut mau sukses, mau bekerja keras, dan bekerja menurut sistem. Dan yang luar biasanya lagi adalah saya juga satu panggung dengan adik saya. Saya satu panggung dengan upline saya. Saudara, ketika papa saya tahu saya menerima BMW dan Irfan menerima BMW, papa saya senangnya luar biasa. Dua anaknya bisa mendapatkan BMW. Dan yang lebih luar biasa adalah lewat BMW Tiansi, saya jadi tahu kenapa ada mobil yang harganya 100 juta dan ada mobil yang harganya 400 juta. Kalau dulu ketika saya kuliah, ketika saya masih menjadi seorang karyawan di Jakarta, saya berpikir, kenapa ya orang-orang kaya itu membeli mobil harga 400 juta? Kan mendingan membeli mobil harga 100 juta, sisa uangnya didepositokan. Toh rodanya sama-sama bulat, kita sama-sama bisa duduk, kita bisa sama-sama sampai ke tujuan. Saya berpikir, bagaimana ya pola pikir orang kaya itu? Lalu ketika saya pertama kali naik BMW, hal pertama yang saya lakukan adalah saya langsung berdoa kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan, maafkan saya karena saya pernah mengatai orang-orang kaya. Karena memang naik mobil 400 juta itu beda sekali dengan naik mobil 100 juta. Saudara, kalau saya naik mobil saya yang harganya 100 juta, ketika kami ingin menyalip mobil yang ada di depan kami, saya udah dengar suara mesin itu sudah gitu, saya udah dengar. Saya lirik speedometer di depan Denny. Saya lihat 70, suaranya udah segini besar. Dan nggak kesalip-salip. Tapi ketika saya membawa mobil BMW saya dari Jakarta ke Yogyakarta, dan ketika kami lewati jalan tol, saya lihat tidak ada suara mesin dan kami langsung bisa menyalip. Dan begitu saya lirik speedometernya di atas 100. Luar biasa sekali, saudara. Itulah mengapa ada mobil yang harga 100 juta dan harga 400 juta. Saudara, dan ternyata lewat bisnis ini juga kami akhirnya bisa mewujudkan impian orang tua kami. Mereka akhirnya bisa ke Eropa. Mereka akhirnya bisa berdoa di Lourdes. Mereka akhirnya bisa tahu bagaimana itu Paris, bagaimana itu Nederland. Ketika saya mengantarkan ayah saya berangkat ke Jakarta di Bandara Jogja, wajah ayah saya ketika itu tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dari wajahnya kelihatan sekali ayah saya itu sangat bahagia. Beliau tidak pernah menyangka di umur 60 tahun, akhirnya impian lama beliau bisa terwujud karena kami anak-anaknya. Bahkan papa saya berkata sendiri kepada saya, Ren, setiap papa ketemu teman-teman papa di Madiun, papa selalu cerita papa habis dari Lourdes. Papa selalu cerita bagaimana luar biasanya Lourdes. Bahkan ke teman-teman satu tur, papa selalu cerita bagaimana akhirnya papa bisa berangkat ke Lourdes karena kami anak-anak papa. Papa selalu cerita ke teman-temannya, saya bisa pergi ke Lourdes di umur saya yang 60.
saya akhirnya bisa mewujudkan impian saya. Teman-teman papa saya, kalau mendengar cerita papa saya, sering kali ikut menangis bersama papa saya. Saudara, sekali lagi saya katakan, ini adalah impian terbesar saya yang paling saya idam-idamkan bisa terwujud dan akhirnya bisa terwujud. Dan sekali lagi, kebanggaan papa saya, dari sorot matanya, itu akan selalu saya ingat. Tapi yang terpenting, bukan apa yang sudah didapatkan oleh Bapak Louis Tendean, bukan apa yang sudah didapatkan oleh saya dan Denny, bukan apa yang sudah didapatkan oleh orang-orang leader-leader di Unicorn ini. Tapi yang terpenting adalah apa yang ingin Anda capai dalam bisnis ini, apa yang ingin Anda peroleh dalam bisnis ini, apa yang ingin Anda wujudkan dalam bisnis ini. Saudara, saya hanya ingin mengajak Anda merenung sebentar saja. Di waktu sibuk Anda, hari ini menurut saya adalah hari yang paling baik untuk Anda sedikit merenung. Anda bayangkan pasangan hidup Anda, suami Anda atau istri Anda ingat ketika pertama kali Anda bertemu dengan dia, atau ketika Anda melewati masa-masa pacaran, Anda mungkin berkata, kamu adalah belahan jiwaku, kamu adalah segalanya bagiku. Tapi saudara, renungkanlah lagi, apakah sampai sekarang Anda sudah memperlakukan dia sebagai belahan jiwa Anda, sebagai pasangan hidup Anda yang paling Anda cintai? Apakah ketika dia ingin jalan-jalan ke satu kota atau satu negara, Anda sudah bisa mengajaknya? Ketika dia ingin memiliki sesuatu barang, apakah Anda sudah bisa membelikannya? Atau ketika dia ingin, Anda ada di sampingnya ketika dia sedang membutuhkan Anda? Apakah Anda ada di sampingnya ketika dia sangat membutuhkan Anda? Atau mungkin Anda ingin membahagiakan anak Anda. Semua orang tua di dunia ini kalau ditanya, apa arti anak bagi Anda? Mereka semua menjawab, anak adalah permata kehidupan. Anak adalah titipan Tuhan yang harus saya jaga baik-baik. Anak adalah segalanya bagi saya. Anak adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Tapi apakah Anda sudah memperlakukan anak Anda sebagai anugerah yang tidak ternilai harganya? Apa yang Anda lakukan ketika anak Anda membutuhkan sekolah terbagus di negara ini? Atau mungkin di luar negeri? Apakah Anda hanya mengatakan sekolah di dalam kota saja cukup, sekolah di sini saja cukup? Ketika dia meminta mainan yang mungkin harganya di luar budget Anda, dan Anda hanya mengatakan, nak, mainan ini jelek, mainan ini sudah tidak model, mainan ini gampang rusak. Saudara, sekali lagi, apakah Anda sudah memperlakukan anak Anda sebagai anugerah yang tak ternilai harganya? Atau ketika anak Anda meminta waktu kepada Anda, Papa, tolong temani saya makan malam. Mama, tolong ambilkan rapot saya. Papa, saya akan ikut kejuaraan bulu tangkis. Papa nonton ya. Saudara, apa yang Anda lakukan ketika anak Anda meminta waktu Anda? Anak adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Tapi yang dilakukan oleh banyak orang di luaran sana adalah mereka bekerja dari pagi sampai malam. Mereka lembur, selesai lembur mereka pulang ke rumah masih dengan membawa setumpuk kerjaan. Dan mereka lakukan itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya anak mereka menikah, mempunyai keluarga, dan orang tua tersebut kehilangan masa kecil anaknya. Saudara, sekali lagi, apakah anak Anda anugerah yang tak ternilai harganya? Atau mungkin Anda ingin membahagiakan orang tua Anda? Saya ingat sekali ketika saya melahirkan anak pertama saya, bayi saya keluar masih penuh dengan darah. Perawat hanya membungkus dengan selimut. Dia taruh bayi saya di samping tempat tidur saya. Saya tatap wajahnya dan melihat wajahnya yang polos itu. Kesakitan saya selama 8 jam dalam proses melahirkan langsung hilang. Rasa capek saya 9 bulan menggendong dia di dalam perut saya langsung hilang.
Saya tatap matanya, saya lihat wajahnya yang polos, dan saya katakan, "Nak, apapun akan saya lakukan untuk kamu. Apapun yang bisa saya lakukan, akan saya lakukan supaya saya bisa melihat kamu tersenyum, supaya saya bisa melihat kamu bahagia." Saudara, selesai mengatakan itu, saya langsung teringat kepada papa mama saya. Saya yakin sekali papa mama saya juga melakukan hal yang sama ketika saya dilahirkan. Mama saya juga mengandung 9 bulan, menggendong saya terus dalam perutnya selama 9 bulan. Mungkin rasa mual di awal kehamilan, mungkin susah tidur ketika perutnya semakin membesar, dan dia masih harus melewati 8 jam atau mungkin lebih proses melahirkan. Saudara, saya juga teringat papa mama saya. Papa mama saya pasti juga mengatakan hal yang sama kepada saya. Mereka juga pasti mengatakan kepada saya, apapun akan kami lakukan untuk melihat kamu bahagia, untuk melihat kamu bisa tersenyum. Saudara, sadarkah Anda, orang tua Anda juga melakukan hal yang sama kepada Anda. Mereka juga melakukan apapun yang mereka bisa untuk melihat Anda tersenyum, untuk melihat Anda bahagia. Orang tua Anda mengubur dalam-dalam impian mereka, mengubur dalam-dalam semua impian mereka, supaya mereka bisa melihat Anda tersenyum. Mereka tidak bisa membeli rumah baru, mereka tidak bisa membeli mobil baru, mereka tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri, bahkan mereka mungkin harus mengubur impian mereka. Mereka ingin ke tanah suci. Supaya apa? Supaya mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Anda. Pendidikan yang terbaik, sekolah terbaik, mainan terbaik, baju terbaik, semuanya yang terbaik untuk Anda. Saudara, saya yakin seyakin-yakinnya, sama seperti papa mama saya, sama seperti papa mama Denny, mereka tidak pernah bilang sedikit pun kepada kami mereka ingin pergi ke Lourdes. Mereka tidak pernah bilang, tolong saya dijalan-jalankan ke Lourdes, saya ingin melihat Menara Pisa. Dan saya juga yakin sekali, tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang meminta macam-macam kepada anaknya. Tapi apakah Anda tahu, mereka masih punya impian yang ingin mereka wujudkan sebenarnya. Dan siapa yang harus mewujudkannya kalau bukan kita anak-anaknya? Siapa yang akan memberikan mereka mobil baru? Siapa yang akan memberikan mereka rumah baru? Siapa yang akan membuat mereka bisa berjalan-jalan ke luar negeri, melihat tembok Cina, melihat Disneyland, atau membuat mereka bisa naik haji, membuat mereka bisa pergi ke tanah suci? Siapa lagi kalau bukan saya dan Anda? Mereka sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Saudara, atau mungkin Anda ingin membahagiakan orang-orang sekitar Anda. Anda ingin memberikan kehidupan yang berarti bagi orang-orang sekitar Anda. Bukalah mata Anda, bukalah hati Anda. Lihatlah banyak sekali orang-orang sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak sekali orang-orang di pinggir jalan yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita. Anda tahu berapa banyak anak Indonesia yang kekurangan gizi? Berapa banyak anak Indonesia yang harus menderita busung lapar? Berapa banyak anak Indonesia yang sudah tidak mempunyai orang tua karena bencana alam dan sebagainya, dan mereka harus membiayai hidupnya sendiri? Berapa banyak anak Indonesia yang mencoba bunuh diri hanya karena mereka tidak bisa membayar uang sekolahnya? Saudara, kalau bukan kita yang membangun negara ini, kalau bukan kita yang membangkitkan negara ini dari keterpurukan, siapa yang akan peduli dengan negara ini? Kalau bukan saya dan Anda, kalau bukan saya dan Anda sebagai warga negara Indonesia, siapa yang akan menolong rakyat kita? Siapa yang akan menolong anak-anak itu? Siapa yang akan menolong orang-orang yang terdampar di pinggir jalan? Saudara, apapun pasti bisa Anda raih. Apapun pasti bisa Anda raih. Siapapun Anda, semua pasti bisa meraih apapun impian Anda. Yang terpenting adalah Anda harus punya keyakinan dalam diri Anda. Anda harus punya belief dalam diri Anda. Dan Anda harus mau menjalani prosesnya. Anda semua harus mau menjalani prosesnya.
Anda hanya perlu menjalani 2-3 tahun. Anda hanya perlu menjalani 2-3 tahun dan Anda akan merasakan bagaimana rasanya kebebasan finansial, bagaimana rasanya kebebasan waktu, bagaimana rasanya kebebasan pikiran. Saudara, dalam menjalani prosesnya, Anda harus pegang kuat-kuat impian Anda. Anda harus pegang kuat-kuat impian Anda dalam genggaman Anda, dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Mengapa? Karena jalan menuju proses itu, Anda mungkin harus berjalan di atas kerikil tajam. Mungkin Anda harus berjalan di antara jurang. Mungkin Anda harus merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi Anda harus bisa melalui itu. Anda harus bisa melalui itu semua. Ketika Anda menjalani prosesnya selama 2 atau 3 tahun ini, mungkin Anda harus berkali-kali jatuh. Mungkin Anda harus jatuh, tapi Anda harus bisa bangun lagi dan Anda harus bisa melangkah lagi. Mungkin Anda harus jatuh lagi, tapi Anda harus bisa melangkah dan Anda harus bisa melangkah lagi. Mungkin Anda harus sekali lagi jatuh, tapi Anda harus bisa berdiri lagi. Anda harus bisa melangkah lagi. Saudara, di luar sana, Anda akan menemui hambatan yang lebih luar biasa. Anda mungkin dikatakan tukang jual obat. Mungkin di luar sana Anda akan diejek oleh teman-teman Anda. Anda akan dicemooh oleh teman-teman Anda. Anda akan dikatakan so kaya. Anda akan dikatakan so idealis. Anda akan dikatakan bermacam-macam. Mungkin Anda bahkan harus dikucilkan dari lingkungan Anda. Mungkin Anda dikucilkan oleh teman-teman Anda. Saudara, pertanyaannya adalah, maukah Anda menghadapinya? Siapkah Anda menjalaninya? Pilihan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Go Freedom!